Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal menyelami salah satu topik paling hangat di dunia pendidikan dan pelatihan. Gimana sih penggunaan virtual dan augmented reality di sekolah-sekolah dan tempat kerja kita? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Teknologi canggih ini sebenarnya cuma gimmick seru-seruan aja atau beneran bisa ngubah total cara kita belajar? Ini cuma gangguan yang keren atau jangan-jangan sebuah revolusi? Tenang, jawaban ini bukan sekedar opini loh. Pembahasan kita kali ini dasarnya kuat banget dari sebuah tinjauan sistematis super besar yang menganalisis 150 studi ilmiah yang berbeda-beda. Ini semua untuk menemukan jawaban yang sesungguhnya. Dan ini nih, bukti betapa ketatnya proses ilmiah di baliknya. Coba bayangin ya, para peneliti itu mulai dengan hampir 10.500 studi. Lalu, lewat proses penyaringan yang super sistematis, mereka mengerucutkannya jadi 150 makalah yang paling relevan. Jadi, yang kita bahas ini benar-benar berdasarkan bukti yang solid banget. Oke, sebelum kita lanjut, kita samain persepsi dulu ya. Di satu sisi, ada virtual reality atau VR yang bikin Anda benar-benar masuk 100% ke dunia digital. Di sisi lain, ada augmented reality atau AR yang nambahin elemen-elemen digital ke dunia nyata di sekitar kita, biasanya lewat HP atau kacamata khusus. Dan yang bikin kaget nih, teknologi yang kita anggap baru ini ternyata sejarahnya udah panjang banget. Dari helm AR/VR pertama di tahun 60-an, yang beratnya minta ampun, sampai simulator terbang digital pertama, hingga fenomena global Pokemon Go yang bikin AR meledak di tahun 2016. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pertama analisis kita. Jadi sebenarnya teknologi ini dipakai di mana aja sih dalam dunia pendidikan dan pelatihan sekarang? Yuk kita lihat datanya. Nah, dari 150 studi tadi, kelihatan banget polanya. Hampir setengah dari semua penelitian tentang VR AR dalam pendidikan itu datangnya dari perguruan tinggi. Ini nunjukin kalau fokus terbesarnya memang ada di mahasiswa dan pendidikan tingkat lanjut. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, kita nemu salah satu temuan paling penting. Jadi, augmented reality yang lebih gampang diakses lewat HP atau tablet itu populer banget di tingkat sekolah. Tapi, di sisi lain, virtual reality yang imersif total itu justru mendominasi pelatihan industri yang berisiko tinggi, di mana simulasi yang super realistis jadi kunci. Masuk akal kan? Oke, sekarang kita sampai ke jantung pembahasannya nih. Apa kata bukti-bukti ilmiah soal dampak nyatanya buat siswa dan para pengajar? Apa sih yang benar-benar berubah? Buat para pelajar, tinjauan ini nemuin pola yang konsisten banget. Ada tiga manfaat utama yang selalu muncul di ratusan studi itu. Jadi gampang banget buat ingat. Yang pertama, motivasi dan perhatian jadi ningkat. Ya iyalah, ini kan jauh lebih seru daripada cuma baca buku teks. Kedua, pemahaman dan kinerjanya jadi lebih baik. Konsep-konsep yang abstrak atau ribet tiba-tiba jadi gampang dimengerti. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Daya ingat pengetahuan jadi lebih kuat. Pengalaman yang imersif itu bikin pelajarannya benar-benar nempel di otak. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Intinya, para pembelajar itu nggak lagi jadi penerima pasif yang cuma duduk dan dengerin. Mereka berubah jadi peserta yang aktif dan terlibat. Peran mereka berubah total. Eits, tapi jangan salah. Dampaknya bukan cuma buat siswa loh. Tinjauan ini juga ngelihat gimana teknologi ini mengubah peran para guru dan pelatih di lapangan. Buat para pengajar, teknologi ini tuh kayak punya asisten super. Bisa bantu ngejelasin topik yang susah pakai visual, bisa ngurangin beban ngajar hal-hal yang repetitif, dan bahkan bisa jadi tutor pribadi buat tiap siswa. Ini membebaskan waktu guru buat fokus ke interaksi yang lebih dalam. Nah, sekarang, gimana kalau kita bikin semuanya jadi lebih pintar lagi? Gimana kalau dunia virtual ini bukan cuma imersif, tapi juga bisa ngerespons dan beradaptasi sama kamu secara personal? Disinilah konsep analitik pembelajaran masuk. Gampangnya gini deh, bayangin ada tutor pinter yang ngawasin semua yang kamu lakuin di dalam simulasi. Dia bisa lihat kamu jagonya di mana dan masih kurangnya di mana, semuanya secara real time. Terus, praktiknya gimana? Artinya, dengan menganalisis data interaksi kita, sistem ini bisa otomatis ngenalin performa kita, ngasih bantuan yang pas banget saat kita butuh, dan ngasih masukan ke pengajar tentang gimana cara ngajar yang lebih baik. Ini kan feedback instan yang kekuatannya luar biasa. Oke, setelah kita ngomongin semua potensi yang keren banget ini, sekarang waktunya kita sedikit membumi. Karena ada janji yang besar, tapi di sisi lain ada juga tantangan nyata yang bikin adopsi massal ini belum terjadi. Jadi, di satu sisi, potensinya emang gede banget. Motivasi ningkat, latihan buat kerjaan berisiko jadi aman, keterlibatan siswa juga makin tinggi.
Tapi di sisi lain, hambatannya juga nggak main-main. Harga hardware sama softwarenya masih mahal, konten pendidikan yang benar-benar bagus itu masih jarang, dan ya, ada beberapa orang yang ngerasa pusing atau mual, atau yang biasa disebut cyber sickness. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungin yang benar-benar ngerangkum semua potensi yang udah kita bahas. Coba bayangin sejenak, kalau biaya dan konten itu bukan lagi masalah, kira-kira satu mata pelajaran apa yang menurut kalian wajib dipelajari setiap siswa di dunia virtual? Tur sejarah? Latihan bedah? Atau mungkin eksplorasi luar angkasa? Coba deh dipikirin.